Kudus tercurah. Ada sesuatu supranatural, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, sukacita karena Tuhan Roh Kudus yang terus tercurah atas hidup kita. Haleluya, amin. Memulihkan rumahnya.
Kudus yang mengalir dalam hidup kita, membuat hidup kita tenang. Haleluya. Cintamu tenang, kita hidup dalam anugerah. Hidupku hanya bagimu Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang hidup penuhiku Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di amarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di amarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, Tuhan. Hidupku bagimu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di amarmu menyembahmu. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di amarmu menyembahmu.
kasih ya Tuhan. Kami yakin seluruh dunia merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari peringatan di mana Tuhan naik ke surga pada hari yang ke-50. Dan kami berdoa setiap kami juga akan mengalami kenaikan dalam hidup kami karena Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati untuk Tuhan berfirman Engkau. Setiap hati yang hadir dijamah, dilawat Tuhan, sehingga mengalami keajaiban mujizat Roh Ilahi terjadi di dalam hidup kami. Setiap kami tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit, semua sehat, semua kuat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali melihat wajah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sekian lama kita sudah tidak bisa bertemu, tapi hari ini kita bisa bertemu. Coba beri senyum seperti ini kepada teman kita. Ya, nggak usah salaman ya. Senyum, bilang, lihat sebelah kanan kiri, depan belakang, senyum. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah mengizinkan kita beribadah. Kemarin saya ke wali kota mengambil ini. Ini dikasih wali kota kepada umat Tuhan, silakan beribadah. Dia katakan seperti itu, pakai masker. Dan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Rahmat Effendi. Dan Bapak Ibu nanti yang butuh masker boleh ambil di bawah, ya, free. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, Bapak Ibu kalau bawa Alkitab boleh buka, tapi kalau tidak bisa lihat di sini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, ayo semua suara terdengar dong, semangat, kan sudah bisa beribadah ya. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Roh Kudus. Di zaman Perjanjian Lama, Bapa sangat berperan. Di zaman Perjanjian Baru, Yesus berperan langsung bertemu dengan umatnya. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berjanji akan memberi Roh Kudus. Kepada siapa? Dan apakah benar Roh Kudus dicurahkan? Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, seperti ini yang terjadi pada orang-orang yang menanti Roh Kudus di loteng rumah Yerusalem waktu itu. Dalam Kisah 1 ayat 45 dikatakan, kamu jangan pergi kemana-mana dulu sebelum kamu menerima Roh Kudus. Dan apakah benar Roh Kudus dicurahkan? Benar, Roh Kudus dicurahkan. Bagi siapa? Yang taat
waktu itu menanti di Yerusalem, yang berdoa, yang sabar menanti. Dan dikatakan, jangan meninggalkan Yerusalem. Dan hari-hari ini Tuhan sebenarnya mau kita terima Roh Kudus, tapi nggak boleh hanya dengan sekedar saya rindu, tetapi harus dengan ketaatan. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 19 katakan seperti ini. Roh Kudus akan diberikan kepada orang-orang yang taat. Dan ketika orang menerima Roh Kudus, maka diberi hati yang baik. Yehezkiel 11 ayat 19 katakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara, hari-hari ini bangsa kita sedang diuji dengan ketaatan karena wabah virus corona yang mewabah ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, yaitu pakai masker dan selalu cuci tangan, bawa hand sanitizer seperti ini, ya. Apalagi jangan berdesak-desakan, jangan bersalaman, dan stay at home. Itu diuji ketaatan. Ada orang berkata, ngapain? Tapi saudara, tahukah saudara, ketaatan mendatangkan pertolongan bagi seseorang. Ketaatan menghindari kecelakaan. Ketaatan menghindari sakit penyakit. Apa benar? Ketaatan menghindari kita dari penyakit, benar. Jangan suka begadang. Jangan minum-minum alkohol. Kalau saudara taat, saudara sehat. Makanlah makanan yang bergizi. Minumlah vitamin C. Saudara akan sehat. Nah saudara, karena taat, saudara jadi sehat. Demikian Roh Kudus sebenarnya sedang menguji kita untuk kita taat. Taat. Menunggu memang pekerjaan yang membosankan, tapi di sini diuji setelah kita taat dan sabar. Saudara akan mengalami pencurahan Roh Kudus, amin. Saudara juga akan mengalami namanya pertolongan Tuhan, berkat, sukacita, damai sejahtera. Dan saudara, kalau kita lihat, selain kita taat, merendah. Merendah itu artinya kenapa? Salah satu dalam new normal dan tatanan baru, kita tidak berjabatan tetapi memberi hormat. Seperti apa itu sebenarnya? Kita menghargai sesama. Kalau cuma salaman aja begini, ada orang salam gitu jadi sakit. Tapi kita seperti ini. Selamat pagi, Sharon. Sharon ya? Saya suka pangling antara Sharon dan Sonia, soalnya wajahnya sama. Benar kan Sharon ya? Iya. Selamat pagi. Artinya apa? Saya merasakan suatu perjumpaan sukacita dengan dia. Selamat pagi Pak Pio. Ada sukacita. Selamat pagi Angga. Sekarang kamu sudah jadi bapak. Kamu ambil dari sini bidadari. Selamat ya, kamu sudah jadi bapak dengan Sandy. Ya. Kalau ada nanti pesta nikah, kita akan hadir. Ya, tapi kamu sudah diberkati ya, Sandy dan Angga. Merendah. Maka
Dikatakan dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13 itu, minta Roh Kudus. Apa arti minta? Kita merendah, nggak boleh maksa. Kalau kamu ngatakan betul dong ya, nggak akan dikasih. Tapi merendah, minta, kamu akan mendapat. Cari maka kamu akan mendapat. Ketok, pintu akan dibuka. Dan endingnya dikatakan, Tuhan akan memberi Roh Kudus kepada orang yang merendah. Karena Bapa siapa kalau anaknya minta roti memberi batu? Karena Bapa siapa memberi kepada anaknya kalau anaknya minta ikan diberi kelajengking? Nggak ada. Dan di situ dikatakan orang yang jahat saja tahu memberi yang baik bagi anaknya, apalagi Tuhan yang baik. Kenapa bagi orang yang merendah? Karena Roh Kudus itu dikatakan seperti air yang mengalir terus dan berhenti di permukaan tanah yang paling rendah. Demikian Roh Kudus akan mengalir kepada orang yang mau merendah. Amin. Siapa Roh Kudus itu rupanya? Sehingga bisa memberikan hati yang baru, memberi hati yang taat, memberi kita semangat. Tadi saya katakan hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Roh Kudus dicurahkan. Siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Dia Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 katakan, Tuhan itu roh. Siapa yang nyembah dia haruslah dengan roh. Maka kalau saudara datang beribadah, rohmu dengan Tuhan harus connect, harus terhubung. Dan ketika rohmu dengan roh Tuhan terhubung, terkonek, engkau menjadi manusia roh. Dan Roh Kudus akan menguasai hidupmu, dan engkau menjadi manusia baru yang diperbarui menjadi manusia yang berpikir seperti Tuhan. Amin. Dan Alkitab Yohanes 14 ayat 16 ayat 17 katakan, dia menyertai dan penyertaannya dahsyat. Dia tidak hanya di samping kita, tapi Alkitab katakan dia menyertai engkau dengan cara diam dalam engkau dan engkau di dalam dia. Gimana bisa? Tuhan yang besar, dalam Yesaya 66 ayat 1 katakan, Tuhan itu tahtanya langit, bumi tumpuan kaki. Gimana Tuhan yang besar itu bisa diam dalam diri kita yang terbatas ini? Sebab Tuhan tidak terbatas. Itu tadi karena dia roh. Dia bisa dalam diri kita dan kita dalam Yesus roh. Roh itu dikatakan tadi seperti air. Roh itu dikatakan seperti angin. Roh itu juga seperti api. Jadi kalau roh itu seperti angin, ya sama. Angin kita hirup dan angin di luar kita. Kok semudah itu? Iya. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat dia secara mata jasmani kita, tapi dia bisa kita rasakan ada bersama kita. Amin. Dia ada di mana saudara berada. Dia ada di mana saya berada. Dan itu sebabnya dikatakan, ia menyertai kamu, diam dalam kamu dan kamu di dalam Yesus. Dan fungsinya apa dia di dalam saudara dan kita di dalam Yesus? Ayat 8 katakan, menyadarkan kita tentang kalau kita berdosa, Tuhan larang, Tuhan ingatkan. Berkata yang buruk, Tuhan ingatkan, jangan. Dia menyadarkan kita tentang dosa. Dan kemudian setelah kita disadarkan, enggak hanya disadarkan saudara,
tapi tidak melangkah. Tetapi ketika Tuhan Roh Kudus menyadarkan kita, Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Perhatikan itu. Jadi tidak sedikit kebenaran, tidak sebagian kebenaran, tapi semua kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya. Jadi siapa Roh Kudus itu? Dia Tuhan yang mau memimpin saudara. Dia Tuhan yang mau diam dalam diri saudara, dan saudara di dalam Yesus. Katakan amin. Dan Dia memimpin kita sepenuh hati kepada semua kebenaran. Bagaimana Roh Kudus menjadi spiritualitas yang menolong kita? Ada jalan lain. Saudara terima Dia dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus tidak akan memaksa siapapun. Dia akan dengan lemah lembut. Horas, jangan berdosa. Horas, beribadah. Puji Dia, sembah Dia. Katakan yang baik kepada semua orang. Itu Roh Kudus, lemah lembut. Itu sebabnya terima Roh Kudus sebagai spirit penyemangat dalam hidupmu. Kisah 1:8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, power, dinamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Roh Kudus akan menjadi spirit bagi saudara. Spiritualitas yang membuat saudara bangkit. Kekuatan baru terjadi. Yang tadinya malas-malas, sekarang get up, bangun. Yang tadinya tidak ada lagi impian, cita-cita, sekarang mulai bercita-cita. Amin. Apa cita-citamu setelah new normal ini? Bangkit. Tatanan baru akan terjadi. Akan ada peluang-peluang besar bagi anak-anak Tuhan. Yang penting terima Roh Kudus sebagai roh penyemangat, penerobos segala tantangan. Jangan takut, amin. Dan jadilah pembawa damai dan kabar baik. Kita baca ayat ini bersama-sama. Damai sejahtera Tuhan. 1, 2, 3. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Saudara percaya ketika saudara bangkit. Kalau kita lihat Kisah 2 ayat 18 dan seterusnya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Alkitab menceritakan taruna-tarunamu, pemuda-pemudimu, orang tua semua akan mengalami kegerakan bernubuat, bersaksi. Dan apa yang terjadi kita lihat, jemaat dengan tekun bersehati berkumpul, berdoa bersama, sharing firman Tuhan, saling membagi. Dan Alkitab katakan apa? Hidup mereka disukai semua orang. Dan Petrus berkhotbah dengan jumlah 5.000 orang. Dan 3.000 orang bertobat, diselamatkan. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Paulus yang tadinya penganiaya jemaat, sekarang jadi pembawa jemaat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara jangan takut, karena Tuhan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang menyertai saudara, yang di dalam saudara.
Kalau belum waktunya saudara dipanggil Tuhan, Tuhan akan tetap melindungi dan memberi jalan keluar, memberi kehidupan kepada saudara. Saya teringat di dalam Kisah 12, bagaimana Petrus setelah berkhotbah membangkitkan orang mati Dorcas dan juga menyembuhkan Eneas yang sakit. Yakobus dan Petrus ditangkap, dan apa yang terjadi ketika zaman Herodes? Yakobus dibunuh, tetapi Petrus tunggu besok, dan sudah disiapkan semua fasilitas untuk membunuh Petrus. Dipenjarakan, dikawal 4 regu. Tapi ini yang menarik, adakah saudara seperti Petrus mengalami ancaman hidup, mati dan hidup? Atau adakah yang dengar live streaming ini sedang dalam ancaman mati dan hidup karena apapun, atau karena virus corona pun? Jangan takut. Petrus yang sudah diborgol, dikawal 4 regu, hidupnya tenang. Dia tidur dan berserah kepada Tuhan. Tetapi yang menarik, jemaat berdoa kepada Petrus di rumah Markus. Mereka berdoa supaya Tuhan menolong Petrus, dan Petrus tidur dan yang pulas. Tiba-tiba di tengah malam malaikat Tuhan datang kepada Petrus. Terus bangun. Dia siuman, siapa ini? Ayo, aku bawa kamu ke persimpangan jalan, pulang. Pintu penjara terbuka. Para penjaga tidur pulas dan tidak tahu Petrus sudah keluar dari penjara. Sampai di persimpangan jalan, apa yang terjadi? Malaikat bilang, pergilah. Petrus sampai ke rumah Markus di mana jemaat berdoa. Dia mengetuk pintu. Buka pintu, ini aku Petrus. Saudara, ada seorang pembantu namanya Rode. Dia pergi ke depan pintu gerbang. Dia kaget. Petrus. Padahal dalam pemikirannya Petrus di penjara, dikawal 4 regu. Petrus bukannya langsung buka pintu pagar, tapi dia datang ke dalam lagi. Bu, Petrus. Kamu engkau malaikatnya kali. Tidak, itu Petrus. Sama seperti Thomas yang tidak percaya Yesus hidup. Untung Tuhan Yesus bilang, hantu tidak ada tulang dan tidak ada tubuh, tapi ini aku Yesus hidup. Tunjukkan tangan jarimu di tanganku yang berlubang paku. Baru terbuka matanya Thomas. Demikian Petrus ketika di gerbang mengetuk pintu, terus ini aku. Lalu dengan berani bulu kuduk mereka mungkin berdiri. Apakah itu Petrus? Benar Bapak Ibu. Dan saudaraku, Tuhan kasih mujizat terjadi. Jangan takut, ada Roh Kudus yang menyertaimu. Kalau belum waktunya dipanggil Tuhan, Tuhan bisa membuat berbagai cara untuk saudara disembuhkan, untuk saudara ditolong. Itu sebabnya di hari ketuanan Roh Kudus ini, terimalah Roh Kudus. Kita lihat saudara-saudara, hari Pentakosta penuh mujizat dan keajaiban. Kita lihat juga pada saat hari ketuanan
Roh Kudus distrik Azusa Amerika. Terjadi saudara-saudara kegerakan misionaris dikirim ke seluruh dunia. Dan akibatnya Amerika menjadi negara adidaya, the Big Five. Saya berdoa saudara semuanya akan menjadi orang adidaya yang dikuasai oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Saya mau berdoa kepada kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Mari terima Roh Kudus pagi hari ini. Dan kalau saudara mau terima Roh Kudus, lihatlah akan terjadi seperti ini. Tampilkan satu lagi. Saudara, kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, dia akan tampilkan lagi katanya. Berikutnya slide berikut. Saudara akan mengalami buah-buah yang segar, hidup yang segar. Kau akan mengalami kasih, kau akan mengalami kemurahan, kau akan mengalami kesetiaan, kau akan mengalami kelemah lembutan, kau akan mengalami damai sejahtera, kau akan mengalami sukacita, kau akan mengalami kebaikan dan penguasaan. Angkat hati dan terima Roh Kudus pagi ini. Haleluya. Roh Kudus curahkan di tengah kami pagi ini. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus pagi. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus turun atas kami. Saudara yang mau berbahasa roh silakan. Tuhan Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Saudara katakan, aku terima Roh Kudus pagi ini. Aku terima Roh-Mu.